Shalom, pagi, mari sama-sama tundukkan kepala. Bapa, inilah anak yang Kau kasihi. Kami bisa hidup, kami bisa bernapas karena Tuhan. Biarlah pagi yang cerah, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, dan lembutkan hati kami, sucikan hati kami, sehingga budi firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat ayat yang ke-20 sampai ayat 23. Kolose pasal 2 ayat 20 sampai ayat 23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menakutkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Oh, puji Tuhan, kita masih hidup di dunia. Dunia sebentar isinya akan lenyap, dan Alkitab menulis langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan mau kita sebagai warga negara kerajaan surga, bahkan sebagai warga negara Indonesia, hidup kita ini kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai warga negara Indonesia, hidup ini tidak bermain-main dengan hal yang tidak baik. Tunduk pada pemerintah. Dan sebagai warga negara kerajaan surga, juga kita hidup dalam kekudusan. Kekudusan. Sebab kita tahu bahwa isi dunianya keinginan mata. Gangguan hidup, keinginan daging. Tanpa disadari, kalau kita hati-hati, kita akan isi dunia menjerumuskan kita. Tapi Alkitab menulis kepada kita pada pagi hari ini, untuk peraturan yang apa yang ada di dunia ini, Tuhan beritakan silakan. Makan minum apa yang saudara suka, silakan. Jangan jama ini jama, sebab semua sudah diberikan kepada manusia, tinggal manusia untuk mengelolanya. Sebab firman Allah berkata pada ayat yang ke-21, jangan jama ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini, semuanya hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan aturan ajaran manusia. Peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, setiap merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Menyiksa ini tidak ada gunanya. Kalau Tuhan izinkan harus puasa, silakan. Tapi kalau Tuhan izinkan untuk makan, menikmati makanan jasmani yang Tuhan beri, silakan. Tapi jangan sampai tidak makan ini, tidak makan ini, sedang kita membutuhkan. Banyak makanan untuk yang dikonsumsi untuk kesehatan tubuh, tapi tidak dimakan sehingga orang itu sakit. Tetapi banyak makanan-makanan yang jadi untuk kesehatan kita. Ya. Ini gak makan akhirnya apa? Jangan makan garam, akhirnya apa yang terjadi? Badan kita jadi kurus. Ya. Tapi kita mengerti dengan baik mana yang baik, kita sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tuhan berikan akal budi, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan sebagai tubuh Kristus. Kita lakukan dengan baik, ya. Namanya kau sebagai tubuh Kristus, waktu untuk olahraga gunakan dengan baik. Bukankah Tuhan memberikan waktu 7 hari, ada 5 hari untuk olahraga, mungkin hanya 4 hari karena kerja, atau 3 hari minimum kita suruh olahraga supaya sehat, ya. Sehat, ya. Jangan makan ini sehingga tubuh kita kekurangan, ya. Nah, kita kurang konsumsi makanan yang mengandung vitamin, karena jama ini jangan jama ini, sehingga tubuh kita menjadi sakit. Karena apa? Kekeliruan. Tapi kita mengerti dengan baik, ya, apa yang Tuhan berikan adalah baik. Amin. Apa yang Tuhan berikan adalah baik. Kita mau mendekatkan diri. Waktu kita puasa. Waktu kita bekerja dengan baik. Waktu kita berdaganglah dengan baik. Waktu kita bersekolah dengan baik, ya. Jangan waktu kerja hanya terus, tidak. Ada momen itu yang Tuhan mau. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa buat pengertian firman-Mu dengan baik. Kami sebagai anak-anak-Mu memberikan pengertian, bukan hanya memuaskan keinginan duniawi ada daging kami, tapi kami memuaskan kehendak Roh Kudus. Sucikan pikiran sampai angan-angan. Sertai perjalanan kami hari ini, pulang dengan selamat, pergi dengan selamat, baik bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Pada pagi hari bisa kami datang kembali untuk menyembah sujud kepada Engkau. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI. Berikan mereka semua takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.